Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Lagi-lagi Presiden Joko Widodo ini membuat kejutan kepada warga Kota Bogor, Jawa Barat pada Minggu malam. Jokowi mendatangi Balai Kota Bogor dan langsung membagikan paket sembako kepada warga yang baru saja usai mengikuti peringatan Malam Nuzulul Quran bersama dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Joko Widodo yang datang secara mendadak Minggu malam kemarin sempat mengejutkan warga dan pejabat Kota Bogor yang baru saja usai memperingati Malam Nuzulul Quran bersama dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya di salah satu ruangan Balai Kota. Jokowi dengan mengenakan kemeja putih didampingi Wali Kota Bogor, Bima Arya, dan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, langsung mendekati warga dan menyaksikan sejumlah petugas sembako dibantu Pas Pampres yang membagikan sebanyak 1.050 paket sembako kepada warga dengan tertib. Sebelumnya pada Minggu sorenya, Jokowi juga melakukan pembagian sembako di Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kendati masa berlaku visa Rizik Syihab dipastikan berakhir hari ini, namun kepolisian masih mencari cara untuk memulangkan tersangka kasus chat berkonten pornografi itu ke tanah air. Drama pencarian pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab ke luar negeri masih cukup panjang, kendati visanya berakhir hari ini. Kepolisian belum menemukan cara yang tepat untuk segera memulangkan Rizik Syihab ke tanah air. Kepolisian juga membantah menerbitkan surat perintah peningkatan pengamanan untuk menghadapi kepulangan Rizik. Polda Metro Jaya dengan imigrasi juga terus membahas cara memulangkan Rizik. Namun Polda tetap berharap kesadaran pribadi Rizik yang membuatnya pulang ke Indonesia. Kita akan rapat lagi nanti dengan Mabes Polri dan imigrasi. Kita akan lihat, saya yakin lah beliau kan juga belum akan kangen kepada negaranya, pasti pulang. Imigrasi mengatakan telah berkoordinasi dengan imigrasi negara setempat dalam upaya pemulangan Rizik. Namun imigrasi mengembalikan kepada strategi Polri dalam menangani perkara ini. Ketika kita mengetahui yang bersangkutan berada di sebuah negara, koordinasi dengan imigrasi negara tersebut kita lakukan untuk memudahkan yang bersangkutan dikembalikan oleh imigrasi negara di mana yang bersangkutan berada, tapi penyidik Polri punya strategi untuk melakukan penegakan hukum. Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus chat berkonten pornografi oleh Polda Metro Jaya. Rizik menolak menghadiri pemeriksaan hingga dikabarkan meninggalkan tanah air karena menjalani ibadah umroh. Namun hingga kini Rizik memilih tinggal di luar negeri. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab dilaporkan ke polisi dalam sedikitnya 11 kasus hukum. Selain berstatus tersangka dalam kasus dugaan percakapan berkonten pornografi, Rizik juga merupakan tersangka dalam kasus dugaan penghinaan Pancasila. Pimpinan FPI Rizik Syihab menyandang status sebagai tersangka dalam kasus dugaan percakapan berkonten pornografi sejak 29 Mei lalu. Polisi menilai Rizik tidak kooperatif karena selalu mangkir dari pemeriksaan. Dalam kasus yang ditangani oleh Polda Metro Jaya ini, Rizik terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Kasus dugaan pornografi bukanlah satu-satunya kasus yang menjerat Rizik. Pada November 2015, Rizik Syihab dilaporkan oleh Ormas Angkatan Muda Siliwangi dalam kasus dugaan pelecehan adat dan budaya karena memplesetkan salam Sunda Sampurasun. Sementara pada Oktober 2016, Sukmawati Soekarno Putri melaporkan Rizik dalam kasus penghinaan Pancasila dan penghinaan terhadap Presiden Soekarno. Setelah melalui serangkaian penyelidikan, Polda Jawa Barat resmi menetapkan Rizik sebagai tersangka dalam kasus ini pada Januari 2017. Desember 2016, Rizik juga dilaporkan atas kasus penistaan agama karena menyinggung umat Kristiani. Pernyataan Rizik dinilai menebarkan kebencian berdasarkan SARA sehingga dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia, Student Peace Institute, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Pemuda Lintas Agama, dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Tahun berganti, Rizik lagi-lagi dilaporkan dalam kasus hukum. Pada Januari 2017, giliran Estomihi, Solidaritas Merah Putih, dan Jaringan Intelektual Anti Fitnah yang melaporkan Rizik atas kasus fitnah dugaan logo Palu Arit dalam uang rupiah baru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Masih di bulan yang sama, Rizik kembali dilaporkan dalam kasus SARA dan penebar kebencian.
Kali ini Rizik terjerat karena ucapannya yang dinilai menghina Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan dan para anggota Hansip. Tim Liputan Metro TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Joko Widodo dinilai perlu turun tangan menolak hak angket dan pansus hak angket KPK. Terlebih dari 7 fraksi yang mendukung hak angket berasal dari partai pro pemerintah. Namun sejauh ini pemerintah mendapat atau berpendapat hak angket adalah kewenangan dari DPR. Indonesia Corruption Watch menilai Presiden Joko Widodo perlu turun tangan meredam gejolak dan polemik hak angket KPK di DPR. Presiden disebut bisa meminta partai politik pendukungnya untuk berhenti mengganggu kinerja KPK. Kalau menurut saya tidak secara formal ya Mbak, tapi secara informal bisa meminta kepada partai politik pendukungnya untuk tidak mengganggu KPK dalam ranah penegakan hukum, khususnya dalam proses hak angket ini, karena kita tentu tidak bisa melihat hak angket ini terbatas soal hak angket. Bungkamnya Presiden untuk menengahi masalah KPK dan DPR bisa menjadi presiden buruk kepemimpinan Jokowi dan bisa berimbas pada elektabilitas jelang Pilpres 2019. Presiden bersama dengan Menteri dilemahkannya pemberantasan korupsi, gitu. Dan kalau itu terjadi, ya maka salah satu capaian Presiden nantinya itu di masa yang akan datang bahwa Presiden Jokowi pada masa Presiden Jokowi, umpamanya KPK bisa lemah atau bisa bubar. Sementara itu, menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, bila Presiden turun tangan itu artinya Presiden mengintervensi kewenangan DPR. Maka biarkanlah proses politik berlangsung di DPR tanpa campur tangan pemerintah. Jangan kemudian semua persoalan itu ditarik untuk diselesaikan oleh Presiden. Kalau itu terjadi, maka kita tidak berbeda dengan yang dulu-dulu lagi. Biarlah perbedaan itu ya supaya di DPR diselesaikan secara lebih wise, lebih ini. Dan kami meyakini biasanya hal-hal seperti itu akan selesai kalau waktunya sudah hampir habis, gitu ya. Pansus Hak Angket KPK memulai rapat perdana Kamis 7 Juni kemarin dengan waktu bekerja selama 60 hari sesuai Undang-Undang MD3. Pansus Hak Angket KPK terdiri dari ketua, 3 orang wakil ketua, dan 23 orang anggota dari 7 fraksi. 3 fraksi yang tidak mengirim perwakilannya adalah Demokrat, PKS, dan PKB. Tim Liputan Metro TV. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN diduga menjadi salah satu tempat berkembangnya praktik korupsi. Dalam 6 bulan terakhir, setidaknya telah ada 3 direktur utama dan mantan direktur utama BUMN yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk diantaranya dalam dugaan kasus korupsi di tubuh PT Garam, PT Garuda Indonesia, dan PT PAL Indonesia. Bareskrim Mabes Polri menetapkan Direktur Utama PT Garam, Ahmad Budiono, sebagai tersangka terkait permintaan pengubahan dokumen rencana impor garam konsumsi menjadi garam industri. Penetapan status tersangka pada 11 Juni 2017 dilakukan setelah Ahmad ditangkap di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat sehari sebelumnya. Ahmad bukanlah satu-satunya pimpinan BUMN yang terjerat dugaan kasus korupsi di tahun 2017. Pada 18 Januari lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emir Syah Sattar, sebagai tersangka. Emir Syah diduga menerima suap dalam bentuk transfer uang dan aset senilai lebih dari 4 juta dolar Amerika Serikat terkait pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda. Pada 31 Maret 2017, giliran Direktur Utama PT PAL Indonesia, M. Firmansyah Arifin, yang ditangkap KPK. Firmansyah dan sejumlah koleganya diduga menerima suap terkait pembuatan 2 kapal perang untuk pemerintah Filipina dengan nilai proyek sekitar 86,96 juta dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data KPK, jumlah perkara korupsi yang melibatkan BUMN atau BUMD di tahun 2016 mencapai 11 kasus, meningkat bila dibandingkan pada tahun 2015 sebanyak 5 kasus. Sementara berdasarkan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang diterima oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK menerima 159 laporan mencurigakan yang melibatkan pegawai atau pejabat BUMN dan BUMD selama Januari hingga Februari 2017. Jumlah ini meningkat signifikan bila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2016 sebanyak 89 laporan. Tim Liputan Metro TV.
Pemirsa, indikasi budaya korupsi di tubuh BUMN ditengarai kian kental. Hal ini tercermin dari meningkatnya kasus korupsi yang ditangani KPK yang melibatkan pejabat dan pegawai BUMN. Tahun 2016 saja KPK berhasil membongkar 11 kasus korupsi BUMN. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya 5 kasus. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga menerima 159 laporan transaksi keuangan mencurigakan atau LTKM yang dilakukan oleh pegawai dan pejabat BUMN dan BUMD. Benarkah budaya korupsi kian kental di tubuh BUMN? Dengan lingkaran korupsi di tubuh BUMN, bagaimana mungkin cita-cita menjadikan BUMN sebagai pemain utama pembangunan dapat terwujud? Kami akan mengulasnya bersama dengan narasumber di studio. Ada peneliti dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, Firdaus Ilyas. Selamat pagi.